Kita semua mau mengupgrade. Kita semua mau naik level. Kita semua jangan kita stuck di tempat. Saya selalu bilang, ayo. Kalau kami hamba-hamba Tuhan bilang, ayo upgrade, itu sebetulnya tujuan buat kami sendiri, juga biar kami juga mengupgrade. Kami nggak mungkin bilang, ayo Bapak Ibu belajar firman Tuhan, belajar melayani, sementara kami nggak belajar. Apa jadinya itu? Satu ketika, saat kami hamba-hamba Tuhan dikumpulkan oleh Pak Gembala bilang, saya mau kalian lebih dari saya. Sesuatu yang luar biasa, tantangan yang luar biasa. Tetapi Pak Gembala nggak berhenti sampai di situ. Dia bilang, saat kalian maju, saya juga akan terus mengupgrade. Supaya saya nggak tersalib oleh kalian. Artinya apa? Artinya saat kita memberikan tantangan, saat kita memberikan support, kita juga belajar. Kita nggak berdiam. Ini yang pesan yang Tuhan mau sampaikan. Tapi sore hari ini saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita, ayat yang sepertinya udah familiar ya, udah biasa. Tetapi ini akan menjadi pegangan kita sebagai pendoa-pendoa. Sebagai orang-orang yang memilih hidupnya masuk di dalam doa. Dan Tuhan pilih kita ada di dalam doa. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Sekali lagi, ayat yang sudah tidak asing. Saya mau bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dimulai dari kata doa orang benar. Bukan doa orang Kristen. Atau doa semua orang. Tidak. Tetapi dimulai dari kata doa orang benar. Tidak berhenti sampai di situ. Bila dengan yakin didoakan. Jadi bukan cuma sekedar orang benar, tetapi kalau nggak yakin, nggak ada kuasanya. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Mungkin kita merasa bahwa diri kita sudah benar. Mungkin kita berkata, gue udah benar nih. Hidup gue udah benar. Sepertinya menurut kita. Tetapi pada saat kita berdoa, kita nggak yakin. Pada saat kita meminta sesuatu, waduh kayaknya mustahil ini. Terlalu berat. Ini juga sudah menjadi keraguan. Tetapi firman Tuhan dengan sangat jelas berkata bahwa doa orang yang benar. Dimulai dari kata apa? Orang yang benar. Lalu disambung dengan yakin. Sangat besar kuasanya. Nah, sore hari ini saya mau bagikan seperti biasa 3 poin saja. Supaya kita mempersingkat waktu, 3 poin. Mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus yakin? Supaya kita memperoleh kuasa itu. Yang pertama, doa membawa perubahan. Pada saat kita berdoa, ada sesuatu yang harus berubah. Saat kita datang kepada Tuhan, saat kita menaikkan doa, saat kita meminta kepada Tuhan. Tetapi Yesus sendiri mengajarkan kalau kita berdoa jangan buru-buru minta. Jangan buru-buru minta. Jadi pada saat kita datang, ya kita puji Dia. Kalau kita sebagai anak kepada orang tua juga kita kan harus memuji dulu ya. Kita menyenangkan orang tua kita terlebih dahulu. Ya apapun yang mau kita sampaikan kepada orang tua sebelum kita meminta sesuatu, kita senangkan dulu terlebih dahulu orang tua kita. Begitu juga saat kita datang kepada Tuhan, pada saat kita ada di dalam mezbah. Saya senang sekali kalau berbicara tentang mezbah keluarga, mezbah doa keluarga. Wow, itu saya senang sekali. Bahkan saya coba praktekkan di dalam mezbah pribadi saya nggak minta apa-apa. Cuman penyembahan aja, saya menyembah, mengalir aja, menyembah. Walaupun Bapak Ibu tahu, saya cuma punya kunci 2, C. Tetapi saya tetap menyembah. Saya nggak peduli orang, ya kan, kalau saya lagi sendiri kan nggak ada yang dengar. Jadi suara saya bagus, suara saya indah kan nggak ada yang dengar. Cuman saya yang dengar.
sama Tuhan. Dan itu lakukan terus. Pujian, penyembahan, supaya apa? Supaya saat kita meminta sesuatu, kita sudah menyenangkan Dia terlebih dahulu. Oleh sebab itu, kalau orang tua kita disenangkan, dia tahu apa yang menjadi keperluan kita. Bahkan kita nggak minta pun dia tahu. Tetapi kalau kita menyenangkan dia, kita memuji dia, wow, dia juga senang. Itu ada perubahan. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata pada saat kita menyenangkan dia, pada saat kita meninggikan dia, pada saat kita memuliakan dia, kita menghormati dengan pujian, penyembahan, lalu masuk pada poin kedua, Bapak, aku mau ini, A, B, C. Walaupun dalam hatinya Bapak, lu datang, puji-puji gue, ada sesuatu, nggak masalah, Dia akan berikan. Percaya, karena ini firman Tuhan yang berbicara, firman Tuhan. Di dalam Matius, yang ayat juga sore hari ini, ayat yang saya mau bagikan, semua ayat yang sudah tidak asing. Matius 7, itu berbicara tentang ayat 7 dan 8. Mintalah dan kamu akan mendapat. Artinya nggak sia-sia saat kita menyenangkan Tuhan, saat kita menyenangkan Bapa di sorga, kita juga diberikan hak untuk meminta. Jangan begitu datang-datang, Bapak, gue perlu ini. Wow, sepertinya nggak ada hubungan yang begitu emosional, ya. Jadi begitu datang minta. Nggak salah juga anak sama orang tua begitu, tetapi mari kita belajar menyenangkan Tuhan terlebih dahulu. Pada saat kita memberi pujian, pengagungan, lalu kita meminta sesuatu, Tuhan akan berikan itu. Inilah yang saya katakan di poin pertama, ada perubahan. Perubahan apa? Perubahan kita memberikan penghormatan terlebih dahulu, pengagungan terlebih dahulu. Ini yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Sebagai pendoa-pendoa, sebagai Bapak Ibu yang ada di dalam doa dan puasa. Kan kegiatan kita setiap Jumat kan seperti ini. Doa puasa. Memang di satu sisi kita tidak bisa juga menampik bahwa ini adalah satu rutinitas setiap Jumat. Tetapi nggak masalah. Karena rutinitas itu ada dua. Rutinitas yang biasa saja atau rutinitas yang luar biasa. Yang biasa saja adalah, ini kan biasa, udahlah, nggak usah mempersiapkan diri, udah datang aja, itu udah biasa. Tetapi yang antusias adalah kita mempersiapkan. Kita memberikan yang terbaik. Nggak peduli mau dilihat atau enggak. Begitu tadi saya datang, Pak Win bilang, Pak Andre rapi banget. Saya bilang, saya mau live. Jadi harus rapi. Nggak mungkin saya live, terus tiba-tiba saya compang-camping. Nanti di-banded kalau kata di medsos itu. Kalau itu di-banded nanti ya bahasanya. Jadi kita yang gampang-gampang, jangan yang sulit-sulit. Poin yang kedua, doa membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi doa itu membangun hubungan dengan Tuhan. Tadi di awal saya sudah katakan, kita membangun relasi hubungan dengan Tuhan itu full. Full, artinya full apa? Semua kita berikan buat Tuhan. Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jangan melulu minta. Tuhan, aku 3 hari belum makan. Tuhan, aku susah begini. Jangan kita memperkatakan hal-hal seperti itu terlebih dahulu. Bangun hubungan dulu dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa burung di udara saja Dia pelihara. Apalagi kita. Apalagi saudara dan saya yang sudah belajar firman Tuhan. Saya mengatakan kita belum pinter dalam firman Tuhan. Tetapi kita masih belajar firman Tuhan. Jadi jangan merasa, wow, gua hebat. Enggak. Gua lebih pinter dari lu. Enggak. Tapi kita semua sedang ada di dalam proses pembelajaran. Gereja kita semakin diperlengkapi. Waktu kami dipanggil Bapak Gembala untuk mempersiapkan pengajaran, ini adalah sesuatu yang sebetulnya ini udah program yang lama kalau boleh saya bilang. Cuman memang kita menunggu waktu timing yang tepat. Bapak Gembala juga tentunya punya visi-misi yang luar biasa.
Kalau kami hamba-hamba Tuhan nggak bisa mengikutinya, Pak Gembala akan menjadi single fighter. Kalau pasukannya nggak siap sedia, artinya tiba-tiba kami para hamba Tuhan dikatakan kalian harus mengajar. Wow, sesuatu yang Bapak Ibu tahu kan? Kami pintarnya khotbah. Ya, tanda kutip pinter. Pinter bukan berarti hebat. Kami bisanya berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pengalaman dan coba memaparkan Alkitab. Kami bukan dari background guru. Kami bukan dari background pengajar. Tetapi kami harus belajar. Kami harus memberitakan pengajaran yang benar. Karena gereja ini sedang dipakai oleh Tuhan naik level lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi. Oleh sebab itu, dalam doa pribadi saya dan permintaan saya kepada Tuhan, kalau bisa nanti ke depan, di dalam doa puasa, bukan kami lagi yang menyampaikan firman Tuhan. Bukan kami hamba-hamba Tuhan. Bahkan, kalau perlu kami nggak ada di sini. Kami ada di mana jadinya? Di cabang-cabang yang Tuhan percayakan. Jadi di sini naik level semua. Jadi kami hamba-hamba Tuhan ini udah nggak terlibat langsung. Doa puasa, doa malam, bleskom, itu nanti semua ada divisinya masing-masing. Artinya apa? Ini yang Tuhan mau, kegerakan besar di gereja kita. Tapi dimulai dari mana? Doa. Dimulai dari mana? Dari puasa. Karena firman Tuhan juga mengatakan doa dan puasa. Jangan kita menjadi pendoa puasa biasa-biasa aja. Kita punya masalah, kita curhatnya kepada jemaat yang lain. Bukan berarti nggak boleh, tetapi kita lebih dari apa yang jemaat miliki. Artinya, kerohanian kita harus lebih tinggi. Bukan kesombongan. Sekali lagi bukan kesombongan. Saya selalu katakan, kita harus upgrade semua. Saya bangga kalau jemaat mau mengupgrade semua. Saya bangga kalau jemaat mau tampil semua melayani. Saya nggak pernah ragu, bahkan saya nggak pernah takut kalau ada Tuhan persiapkan dari jemaat ini menjadi pembicara-pembicara, menjadi pengkhotbah-pengkhotbah, menjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan saya pernah ingat Bapak Gembala, walaupun jemaat nanti belum jadi pejabat atau pendeta, tapi punya kapasitas untuk memberitakan firman, akan diberikan kesempatan. Di ibadah raya. Tetapi tentunya melalui apa? Melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui sharing di doa dulu, di bleskom dulu, dan itu harus terus. Saya selalu mensupport siapapun yang ingin menjadi melayani Tuhan, ayo kita sama-sama untuk maju bersama, bukan cuma sekedar Pak Gembala yang maju, kami hamba-hamba Tuhan yang maju, yang jadi ini enggak, tapi semua jemaat. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau 300 jemaat kita, 50% saja mau melayani Tuhan, wow, akan luar biasa, akan dahsyat sekali. Akan mungkin para pemain musik, WL singer itu 2 bulan sekali tampilnya. Karena banyaknya semua yang mempunyai kapasitas yang mau tampil untuk melayani Tuhan. Itu yang kedua. Poin yang ketiga, doa memberi kekuatan dan pengharapan. Di dalam doa ada kekuatan. Pada saat kita lemah, pada saat kita nggak berdaya, pada saat kita sepertinya kok masalahku terlalu berat ya, kok problemku terlalu berat ya, kok hidupku sepertinya seperti ini saja. Tapi kalau pada saat kita ada di dalam mezbah doa, kalau kita ada di dalam doa kepada Tuhan, saat kita menikmati Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Dan kekuatan itu Tuhan berikan. Kekuatan itu Tuhan mampukan. Dia katakan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Kekuatanku menjadi sempurna dalam kelemahanmu. Seperti itu. Artinya Tuhan, kekuatan Tuhan akan diberikan kepada kita. Kita menjadi kuat karena Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Pada saat kita ada di dalam persekutuan. Tadi malam saya diberikan kesempatan untuk melayani pemberitaan firman Tuhan di salah satu komsel di daerah Buaran.
saya katakan, pengharapan datangnya dari Tuhan. Bukan kita hebat, bukan kita pintar, bukan kita karena kita belajar, kita punya ilmu, lalu kita bisa melakukan sesuka-suka kita. Enggak. Tetapi pengharapan, iman kita dari Tuhan. Iman kita percaya dan Tuhan memberikan pengharapan. Luar biasa. Saya saksikan juga semalam di ibadah Komsel semalam, saya bilang, saya punya teman. Hebat. Dia untuk menyampaikan pandangan-pandangan atau sebagai, apa itu namanya ya, yang memberikan motivasi. Itu di hadapan ratusan orang. Sangat luar biasa. Karena saya pernah ikut. Saya pernah ikut, dia memberikan materi, dia memberikan support yang begitu luar biasa. Saya lihat luar biasa sekali. Dia punya pemikiran, dia punya ilmu luar biasa sekali. Satu ketika saya bilang begini, bro, besok hari Rabu melayani ibu-ibu ya, 10 orang, bawa firman 10 menit aja. Teman saya bilang, gue nyerah bro. Kalau untuk bicara mimbar, walaupun ibu-ibu 10 orang, gue nyerah. Itu bukan kapasitas gue bro. Waduh, saya bilang, lu punya ilmu, lu punya omongan berbicara itu menggelegar. Tapi pada saat saya tantang dia untuk bawa di WBI, di lansia itu, nyerah. Dia katakan, beda bro. Gue di atas podium, gue mau ngomong apa, bebas. Tapi begitu gue di atas mimbar, gue belum ngomong, gue udah gemeteran. Karena dia berpikir, atau bukan berpikir, memang pemikiran dia, altar mimbar adalah tempat yang kudus. Jadi saya juga nggak bisa menyalahkan. Orang yang melayani Tuhan, itu memang harus benar-benar punya hubungan dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar kepintaran, bukan cuma sekedar kehebatan, tetapi harus ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya yang Pak Gembala kasih kesempatan berkhotbah hampir setiap minggu, saya pun kadang-kadang, bukan kadang-kadang, saya juga selalu bilang, Tuhan, apa saya mampu? Begitu saya di mimbar itu, bukan, mungkin Bapak Ibu melihatnya, Pak Andre hebat yang melayani itu. Saya juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ini udah bener nggak saya? Jangan sampai saya memberitakan firman Tuhan, itu berbeda dengan kehidupan saya yang sesungguhnya. Itu sangat berat buat saya, saudara. Sangat-sangat berat sekali. Tetapi sekali lagi, saat kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Maka Tuhan yang akan memberikan kekuatan, bahkan juga ada pengharapan di dalam Dia. Saat kita percaya kepada Dia, maka Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan. Kesimpulan sore hari ini, di dalam doa puasa kita, mengapa kita harus berdoa, dan doa itu memiliki kuasa. Kita memilih ada di dalam doa, bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, tetapi karena kita perlu Tuhan. Oleh sebab itu, saat kita ada di dalam mesbah doa, doa puasa, dan doa malam, atau doa apapun, saya banyak belajar. Tuhan tuntun saya, jangan berdoa untuk diri kita sendiri. Seringkali kita berdoa untuk aku, untuk aku, untuk aku. Apakah itu salah? Tidak. Tetapi Tuhan mau kita juga berdoa buat orang lain. Karena mujizat Tuhan bisa kerjakan. Mungkin kita semua di sini, saya percaya kita yang ada di kota Daud ini, sampai Tuhan berikan 2 ruko, itu sepertinya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kita ada di dalamnya ini. Tetapi kalau kita mau jujur, ini Tuhan udah berikan luar biasa loh. Kita nggak ada sponsor. Pak Gembala selalu katakan, kita nggak pernah punya sponsor. Ada orang janji-janji, ya janji tinggal janji. Tapi janji Tuhan nggak pernah salah. Janji Tuhan nggak pernah meleset. Pada saat Tuhan bilang kepada Musa, maju engkau, majulah bersama dengan Tuhan. Begitu juga kita, GBI Kota Daud, saat Tuhan mempersiapkan ini, gereja GBI Kota Daud, kita semua harus ada di dalam tuntunan Tuhan. Kekuatan dan pengharapan yang dari Tuhan saja.
Terus lakukan bagian yang bisa kita lakukan, terus lakukan bagian yang bisa kita kerjakan. Selanjutnya urusan Tuhan. Gereja kita sedang menuju kepada 500 jiwa. Bagian kita adalah berdoa, bagian kita adalah melakukan apa yang bisa kita lakukan. Meninggikan Tuhan setinggi-tingginya, kata firman Tuhan. Maka semua jiwa-jiwa Tuhan akan kirimkan. Itu tugas kita apa? Meninggikan Tuhan. Gak ada lagi kita meninggikan diri kita sendiri. Gesekan pasti akan terjadi, tetapi itu tidak boleh menjadi perpecahan. Kalau gereja nggak ada gesekan, pelayan nggak ada gesekan, itu juga nggak asik. Saya bilang nggak asik. Jadi semuanya lurus-lurus itu nggak asik. Harus ada sedikit senggol-senggolan, harus ada sedikit gontok-gontokan. Tetapi setelah itu kita fokus kepada Kristus, Raja kita. Kita akan terus maju. Apa yang saya katakan itu bukan saya ya, itu ada di dalam firman Tuhan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi nggak mungkin besi menajamkan tanah liat, nggak mungkin. Tanah liat akan kalah sama besi. Tapi besi menajamkan besi. Demikian yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Mari kita sebagai pendoa, kita tetap berdoa. Karena kuasa doa itu nyata. Dan mujizat di dalam doa sangat besar kuasanya. Bahkan ayat yang terakhir, Elia adalah manusia biasa. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa dan mujizat itu terjadi. Amin. Kita tundukkan kepala.